Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu hipertensi bersama dengan Dokter Putri dan juga Dokter Elsa. Oke Dokter Elsa, kita lanjutkan lagi ya dokter ya. Oke. Kemudian kurangi aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dislipidemia, sama stres. Dislipidemia ini yang tadi kita berhubungan dengan kolesterol dan segala macam. Bisa itu kolesterol totalnya, bisa itu trigliseridanya. Banyak ini berhubungan dengan lemak-lemakan gitu. Dok, saya ada hiperkolesterol dok, misalnya di atas 200 begitu. Nah, ini harus dikontrol. Tergantung lagi yang tingginya apa, trigliserid atau kolesterol totalnya. Nah, ini bisa dikonsumsi dengan dua lagi. Yang pertama dengan obat-obatan, yang kedua dengan lagi-lagi lifestyle-nya. Nah, kemudian stres, kemudian alkohol. Kurang lebih sudah kita bicarakan. Balik lagi untuk mengontrolnya ke diri sendiri ya dok ya? Iya, kesadaran sih. Nah, jika memang sudah berulang kali kontrol, kemudian dokter meresepkan obat, nah minumlah obatnya, kemudian satu lagi lifestyle-nya. Kolesterol kan kadang suka gitu kan, oh saya udah bagus dok, kemarin kolesterol tinggi, sekarang udah bagus, mau ini deh, mau cheating day katanya, Itu mau makan bahaya, lagi, ya? udang-udangan nih ya, nanti tinggi lagi kolesterolnya, kolesterol yang tinggi nanti hubungannya ke pembuluh darah lagi. Nah itu nanti darah tinggi lagi, stroke dan kemana-mana. Kemudian gejala, yang dokter Putri bilang tadi, sebenarnya kalau hanya murni darah tinggi, nah itu gejalanya sama sekali tidak ada. Nah, kadang pasien dengan tensi tinggi lagi nyeri, nah itu bukan darah tinggi. Pasiennya lagi nyeri habis ketusuk duri apa gitu di tensi 150. Nah, itu bukan darah tinggi ya, begitu. Nah, pasien mau melahirkan di tensi lagi his ini, lagi kontraksi ini. Di tensi ini nggak ada ini ya, memang nggak ada darah tinggi sebelumnya, nggak ada proteinurianya, ya karena kondisi nyeri. Jadi itu seakan-akan itu darah tinggi begitu. Sementara darah tinggi sendiri kalau itu adalah esensial itu jarang sekali menimbulkan gejala begitu. Kecuali, nah yang dibilang tadi sudah mulai mengenai target organ, krisis hipertensi. Nah, target organ. Apa sih dok gejalanya? Nah, ada nyeri dada, sesak. Nyeri dada, kenapa sih nyeri dada? Apa sih target organ itu? Jadi saat darah tinggi itu terjadi, ada organ yang mengalami kekurangan atau kelebihan. Begitu, misalnya nyeri dada berarti ya masalahnya nanti jantung yang menjadi target organnya. Nah, itulah penyebabnya darah krisis hipertensi mengeluarkan keluhan nyeri dada begitu. Itu bagaimana dengan sesak nafas? Nah, sesak nafas pada pasien hipertensi itu berarti target organnya saat krisis hipertensi itu adalah parunya atau jantungnya juga bisa jadi. Kenapa? Ya bisa jadi nanti karena yang namanya udem pulmo namanya, karena tekanan darah yang terlalu tinggi. Nah, sehingga paru-parunya jadi banyak cairan, bilangnya begitu. Kemudian untuk ke mata, penglihatan kabur. Nah, Udah mulai menyerang tuh ya dok ya? iya, karena kan itu ada pembuluh darah itu ada yang namanya mikro sama makrovaskular. Untuk ke mata itu mikrovaskular. Nah, kalau memang tekanan darahnya itu tinggi, baik ke pembuluh darah yang besar atau pembuluh darah yang kecil, dia bisa pecah atau dia bisa tidak mengalir. Nah, itu akan mengakibatkan penglihatannya kabur, yang khusus ke mata. Kenapa dok? Karena pertama bisa perdarahan, yang kedua bisa kurangnya masuk darah ke sana karena ada sesuatu. Begitu. Kemudian berdebar tadi ya berhubungan lagi dengan target organ tadi. Jadi kalau ada yang datang, aduh saya pusing nih, kayaknya darah saya tinggi deh gitu. Tidak tentu juga, cuma ada beberapa pasien
yang memang ya sebelumnya ada darah tinggi. Nah, kalau tekanan darahnya tidak terkontrol, beberapa pasien itu memang tahu. Nah, biasanya dok, saya kalau kayak gini nih, tensi saya naik nih, nggak terkontrol lagi, memang ada. Karena yang paling tahu dengan kondisi badan itu ya pasien itu. Nah, bagaimana? Ya karena beliau rutin, misalnya saat keadaan biasa tekanan darahnya terkontrol 130 atau 120, dia nggak ada keluhan, tapi tetap minum obat. Tapi suatu saat ada keluhan, agak-agak pusing terus di tensi, nah naik 160-an. Nah itu tuh berupa habitual, kebiasaan pasiennya. Nah itulah yang mengakibatkan beberapa pasien yang memang darah tinggi mengalami pusing mengatakan, oh saya kayaknya tekanan darah tinggi, tapi beberapa di copy nih sama yang nggak pernah darah tinggi, yang nggak pernah observasi tentang penyakitnya, pusing kayaknya darah tinggi deh gitu. Jadi tidak bisa disalahkan juga, ada yang bilang kalau memang waktu pusing itu darah tingginya, tekanan darahnya naik, ada juga begitu. Jadi kita periksa ulang, kita nggak boleh nggak percaya dengan keluhan pasien. Benar. Begitu. Darah rendah pun sebenarnya juga bisa menyebabkan pusing ya dok ya? Iya, karena hipoperfusi ya, kekurangan aliran darah ke otaknya. Kemudian, nah komplikasi tadi, aduh banyak banget komplikasinya kalau darah tinggi itu. Ya, ini yang bahaya ya dok ya? Karena diingat lagi, kalau darah tinggi itu faktor yang berhubungan itu faktor pembuluh darah terutama. Nah, kenapa sih dok? Ada ke jantung, ada ke ginjal, ada ke paru, ada kemudian ke otak. Ya karena di seluruh tubuh kita itu diperdarahi. Nah, bagaimana cara darahnya masuk ke organ? Ya lewat pembuluh darah tadi. Begitu. Jika keadaannya itu masalahnya tekanannya ke otak, tekanannya tinggi, jadinya tadi kayak balon lagi. Ditiup terlalu kuat, sementara compliance-nya, elastisitasnya tidak cukup, atau memang pembuluh darah di sana udah aneurisma atau tipis, ya jadi pecah. Begitu. Jadinya apa? Stroke. Begitu. Nah, kemudian di pembuluh darah sendiri itu mengakibatkan arteriosklerosis. Kemudian di jantung tadi. Nah, pembuluh darahnya tidak bagus, kemudian kaku, bisa sumbatan atau juga pecah pembuluh darahnya. Nah, mengakibatkan kalau di jantung ya nyeri dada. Nah, kenapa nyeri dada? Misalnya sumbat atau pecahnya di sini nih. Nah, jantung yang area di sini, nah ini tidak dapat nutrisi dari darah, tidak dapat oksigen sama nutrisi. Jadi pembuluh darah ini nggak bawa nutrisi saja, juga bawa oksigen. Akibatnya apa? Nah, area sini nekrosis, mati. Akibatnya apa? Fungsinya berkurang. Tapi sebelum fungsinya berkurang apa? Tanda-tandanya dikasih dulu, tanda-tandanya sama badan kita, nyeri dia. Tapi lama-lama jika dibiarkan, jika tidak terdeteksi, itu akan mengakibatkan kematian gitu. Nyerinya akan nyeri terus atau hilang timbul seperti itu dok? Tergantung ininya, penyakitnya. Oke. Tergantung. Jadi untuk pasien kita tidak bisa menyamaratakan keadaan. Iya. Begitu. Ada juga beberapa ya kalau tentang jantung ya. Dok, saya ini tekanan darahnya udah rendah malah 90, 60. Tapi saya masih dikasih nih obat darah tinggi gitu. Nah, sama dokter jantungnya karena agak kurang mengerti tentang penyakitnya ya. Sebelumnya dia darah tinggi, kemudian ada masalah jantung, kemudian tetap diberikan obat darah tinggi. Tiba-tiba biasanya gitu skenarionya, ada keluarga yang datang, kenapa minum obat darah tinggi padahal udah nggak darah tinggi lagi gitu kan. Akhirnya ikutan berhenti minum darah tingginya. Ada kondisi seperti itu. Tekanan darahnya sudah rendah malah 90 misalnya per 60. Nah, kemudian tetap diberikan oleh dokter obat darah tinggi, ya kadang tensinya memang tidak akan tinggi lagi karena fraksi ejeksi jantungnya itu memang tidak kuat lagi, tapi dia tetap membutuhkan obat darah tinggi. Nah, kenapa dok? Ya banyak lagi faktor pembuluh darah sama yang di jantungnya, anti remodeling jantungnya. Nah, jika ada keraguan-keraguan seperti yang saya ceritakan kayak gitu, tanya sama dokternya. Tanya saja sama dokternya. Iya, dok, kan tensi saya bagus dok, atau tensi saya udah turun dok, kenapa masih dikasih obat nih dok? Begitu. Nah, biar dokternya menjelaskan lagi, kalau nggak paham, saya kurang paham dok, ditanya lagi. Jadi menghindari nih opini-opini kiri kanan sehingga menghentikan obat-obatan yang diberikan dokter. Nah, nanti ujung-ujungnya
ya pasiennya yang menderita. Begitu. Baik dokter, nanti kita lanjutkan kembali ya Oke, dok, kita jeda sebentar. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat.